Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa al-hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a'i ila al-huda والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Hadirin segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati orang tua kita, Ayahanda Sayyidul Walid Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bi tuli hayatih wa nafa'anallah bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dalam sehat afiat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain. Kita malam ini membahas tafsir surah Al-A'raf ayat 187. Ya. Di mana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya orang yang akan Allah sesatkan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada dia, ya. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله, man barang siapa yudlil, yang yudlilillah, yang Allah sesatkan orang tersebut, fala hadiyalah, maka tidak akan ada orang yang bisa memberikan petunjuk pada dia. Jika Allah tentuin dia sesat, sesat udah. Biar kita dibilangin apa juga, ya, nggak akan pernah ada faedahnya. Jadi ini sebenarnya memberikan motivasi buat Nabi, jangan sedih kalau seandainya ada orang yang engkau dakwahi tapi nggak mau berubah juga, tetap kafir juga, tetap nggak mau ikut dia. Udah, emang Allah kasih keinginannya begitu. Ya, Allah pengen sesatkan dia sampai dia mati, gitu ya. Tugasnya untuk tugas seorang Nabi dan Rasul dan penerusnya, ya, in anta illa nadhir. Tugasnya ya ngingetin aja udah. Masalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah akan membiarkan orang tersebut, ya, membiarkannya fi tughyanihim,
dalam kesesatannya, ya'mahun ay yataraddadun tahayyur, ya merasa terombang-ambing atau kebingungan dalam kesesatannya. Nah, itu kemarin kita bahas itu. Kemarin sekarang lanjutannya adalah yas'alunaka. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة يسألونك mereka bertanya kepada engkau. Siapa mereka ini? Ai ahlu Makkah, para penduduk kota Makkah bertanya kepada engkau ya Muhammad Rasulku, kata Allah, anis saati, tentang terjadinya kiamat. Maksudnya kapan terjadinya kiamat? Ya. Ayyana mursaha, ya. Ayyana ay mata mursaha, kapan terjadinya kiamat. Mereka bertanya tentang kiamat, nanya apa? Kapan kejadiannya? Kapan bakal terjadi kiamat? Ya. Jadi mereka tuh, ada sebagian orang tuh nggak percaya adanya kiamat, ya, nggak percaya. Padahal termasuk rukun iman itu, ya, percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Katakan kepada mereka, kata Allah, qul, ucapkan, katakan ya Muhammad Rasulku, lahum, kepada mereka para penduduk Makkah yang nanya, innama ilmuha 'inda rabbi, ya, pastinya ilmu tentang kiamat itu, pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada Tuhanku. Jadi yang tahu kapan terjadi kiamat cuma Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian di sini dikatakan as-sa'ah, kiamat itu disebut dengan kalimat as-sa'ah. Kenapa kiamat disebut dengan as-sa'ah? Sa'ah kan bahasa kita sesaat, ya. Kalau pakai jam 1 jam gitu ya, sa'ah wahidah. Kalau pakai masa ya sesaat, sebentar. Kenapa? Imma li sur'ati majiha, karena saking cepatnya datangnya kiamat, ya. Jadi kadang orang nggak sadar, tiba-tiba udah kejadian aja gitu kiamat. Wa ma amru sa'ati illa kalamil basar aw huwa aqrab. Ya. Jadi peristiwa kiamat itu kata Allah tidak terjadi peristiwa kiamat kecuali seperti, ya, lamhil basar, kedipan mata, cepat. Bagi orang yang ngalamin itu cepat banget kejadiannya. Alhamdulillah, kita ngalamin. Au li sur'ati hisabiha, atau karena cepatnya perhitungan atau hisab di hari kiamat. Jadi ada orang yang dihisabnya itu cepat saja. Hisabnya Allah itu cepat. Di sini li'annal khalqa jami'an yuhasabuna fi qadri nisfi yaumin min nahar. Dihisab seukuran setengah hari, ya, di hari dunia. Kalau kita satu hari ada hari ada malam. Hari 12 jam, ya, malam 12 jam. Berarti kalau setengah ya 6 jaman kurang lebih Allah menghisab semua makhluk. Aw li annaha sa'atun 'indallahi li khiffatiha, ya, atau bagi Allah, ya, adalah sesaat di ilmunya Allah karena saking sebentarnya, ya. Wa in kana fi nafsiha tawilah, ya. Walaupun sebenarnya kiamat itu peristiwanya lama kejadiannya, tapi kalau dibandingkan zaman semuanya, peristiwa seluruh zaman nih dari awal Allah diciptakan sampai kiamat, iya kiamat sebentar doang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka dikatakan sa'ah, sebentar doang, ya. Kemudian kiamat itu atau hari kiamat itu memiliki beberapa julukan. Ada yang disebut dengan al-qiyamah, ya, dikatakan yas'alunaka 'anis sa'ah, sa'ah itu maksud kiamat. Kenapa dikatakan kiamat? Ya, karena liqiyamin nas li rabbil alamin fiha, karena semua manusia nanti akan berdiri menghadap Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan al-qari'ah, ya, al-qari'ah, ya, sesuatu yang menggetarkan hati. Kenapa? Karena peristiwanya menggetarkan hati sanubari manusia, ya. Ada juga dikatakan al-haqqah, peristiwa yang pasti, ya, yang enggak mungkin enggak. Kenapa? Karena memang akan terjadi, ya. Banyak sebutannya. Al-khafidah,
ar-rafi'ah, at-tammah, itu banyak ya. Ini di sini sebutin beberapa julukan buat sebutan hari kiamat. Banyak ya. Az-zalzalah, yaumul furqah, yaumul maw'ud, ya, yaumul ard, yaumul mafar, banyak ya. Ini kalau disebut dijelasin semua banyak. Jadi mereka bertanya tuh tentang terjadinya hari kiamat, kapan terjadinya ya. Kemudian ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. La yujalliha, tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu tampaknya hari kiamat, liwaqtiha, terhadap hari kiamat, illa huwa, kecuali dia. Kecuali dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yujalliha itu bisa berarti yudhirha, ya, menjelaskan, memperlihatkan, atau menjelaskan waktu terjadinya. Tidak ada yang bisa memperlihatkan atau menjelaskan waktu terjadinya kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah memang sengaja merahasiakan itu. Ya, yang penting kita imani saja. Ya, dan itu pasti terjadi. Ya, baik. Kemudian thaqulat fis samawati wal ard. Ya. Thaqulat itu terasa berat. Ya. Terjadinya kiamat itu sangat berat. Fis samawati wal ard, di langit-langit dan di bumi-bumi, dan di bumi. Berat bagi siapa? Ala ahlihima lihauliha. Berat bagi penduduk langit dan penduduk bumi, karena dahsyatnya peristiwa itu. Ya. Jangan kita manusia yang kecil, malaikat aja kaget terjadinya kiamat. Hal yang menghebohkan seluruh alam semesta, hancur binasa dalam satu waktu. Bayangin tuh, ya. Gara-gara tiupan trompet malaikat Israfil. Baik. La ta'tikum illa baghtah. La ta'tikum, tidaklah kiamat ini datang kepada kalian, illa baghtah, kecuali secara tiba-tiba. Nanti dia datang tiba-tiba. Ya, walaupun ya sampai sekarang ini kita masih bisa memprediksi, kayaknya sih masih lama dibanding kita. Kenapa? Karena Nabi bilang tidak akan terjadi kiamat sampai di bumi ini tidak ada orang yang mengucapkan Allah. Menyebut Allah aja nggak ada. Ya, jadi kan sekarang kita masih banyak nih, masih insya Allah masih aman. Jadi yang belum nikah ya baru nikah dah. Untuk kiamat hebat lagi, ya. Gak sempet dapat perawan apa janda mul. Ya. Kiamat yang udah kiamat. Ya. Jadi tapi ini mendekati kiamat, ciri-cirinya akan makin banyak. Ya. Di antaranya maksiat, ya, di antaranya akan merajalela, menyebar, dan dikerjakan maksiat tanpa malu-malu. Jadi akan semakin rusak zaman ini. Anak-anak kita ini, cucu-cucu kita nanti akan mengalami masa lebih dahsyat ujiannya dibanding kita. Ya, lebih berat. Karena orang-orang yang mendekati kiamat itu makin kejam. Ya. Pakaian udah nggak malu, buka-bukaan, ya. Bergaulan juga udah nggak malu, cium-ciuman, peluk-pelukan. Antum melihat sinetron aja dah. Itu ngajarin pacaran semua jelek. Ya, ngajarin hedon, ya, bangga dengan harta dunia, ngajarin pergaulan bebas, anak muda, anak cowok cewek naik motor bareng, pelukan, ciuman, ya, aduh, pakaiannya lihat udah kayak orang bule, gaya-gaya ngomongnya aja udah campur-campur barat, ya, itu kita diajarin begitu. Makanya anak muda itu mengira kalau mau keren itu kayak begitu tuh, pacaran, punya moge, punya mobil. Acara-acara TV di Cina, sinetron Cina itu katanya acara TV-nya itu yang ditampakkan tuh anak-anak keren, itu anak muda yang keren, anak-anak yang pintar, yang berprestasi. Makanya mereka itu ya arahnya ke sana fokusnya. Keren itu bukan kaya, keren itu bukan mau pakai motor moge, bukan. Keren itu kalau pintar. Makanya lihat Cina kecil-kecil aja udah pintar-pintar banget. Ya. Pernah lihat lomba ngitung, ya? Anak kecil, yang satu pakai komputer, yang nanyanya itu, anak yang dites itu anak Cina itu cuma gini doang, merem. Ya, begitu komputer diketik hasilnya klik, dia juga tulis tetet sama. Begitu tuh, ya. Cina maju sekarang, nggak bisa bikin robot seperti manusia bentuknya,
robot anjing yang bisa melacak, sama seperti anjing melacak narkoba, macam. Ya, kita masih sibuk ya sama gadget, anak-anak muda sekarang main game. Lihat anak-anak muda kita, ya nongkrong pinggir jalan main game, ya nggak berkualitas. Kenapa? Karena ya itu ya tontonan-tontonannya ngarahin ke situ. Ya, dipikir keren kalau ngikutin model seperti itu. Si anak-anak muda kita nih. Makanya ya kasih anak-anak kita itu pendidikan Islam, kenalkan dia sama syariat biar bisa bertahan nanti di masa yang akan datang. Itu tanda-tanda kiamat begitu. Khomer merajalela, zina banyak di mana-mana. Sekarang antum lihat di Facebook di mana ada obrolan podcast gitu, obrolan tentang perselingkuhan suami istri, ada yang belum nikah udah kumpul kebo. Itu cerita walaupun cuma tutup topeng nih. Tutup topeng cerita seenak-enak gitu. Ya. Udah main sama siapa aja, enggak ada malunya hadirin. Ada yang enggak pakai topeng, biasa aja gitu. Live itu. Nah, kalau menonton podcastnya bajunya dadanya dibuka-buka. Gitu tuh. Manusia zaman sekarang. Udah enggak punya malu. Karena udah mau deket kiamat bakal begitu. Ya. Kadang kalau diingetin masalah neraka, bukannya takut. Atau dia enak di neraka, bisa ketemu artis Hollywood gitu malah. Ngaco banget ya. Kita bisa kumpul sama artis katanya. Bahkan ada yang pernah bikin AI, ya, dia masuk neraka. Dia bilang, "Woi, teman-teman, ayo yang belum masuk sini buruan. Ya, di sini enak anget." Allah, kita pesta lagi di sini. Dimain-mainin itu neraka. Ya. Orang-orang akhir zaman begitu tuh. Nggak ada takut-takutnya, nggak ada malu-malunya. Ya. Kata Allah ntar, la ta'tikum illa baghtah. Tidaklah dia datang hari kiamat ini kecuali dalam kondisi secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Yas'alunaka, mereka bertanya, orang-orang kafir Mekah nih kepada engkau ya Muhammad, ka'annaka, seakan-akan itu ya engkau ini hafiyun anha, ai mubalighun fi su'al anha, ya. Jadi memaksa Nabi tentang mereka bertanya tentang hari kiamat. Seakan-akan tuh ingin memperlihatkan Nabi itu nggak tahu apa-apa masalah hari kiamat. Emang Nabi nggak tahu hari kiamat, ya. Nabi kan manusia, walaupun utusan Allah, tapi kan manusia ada batasannya, ya. Dulu di riwayat lain Nabi pernah didatangin Jibril, dan Jibril juga nanya, akhbirni anis sa'ah, kata Jibril dalam bentuk manusia, ya. Sahabat yang lain pada ngeliat tuh, informasikan saya, kasih tahu saya tentang hari kiamat. Jawaban Nabi sama tuh, ya. Mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu dari yang nanya. Maksudnya sama-sama nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu. Ente nanya kiamat, anda nggak tahu, itu juga nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Jadi yang tahu kiamat cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Rasulullah ngasih tanda-tandanya doang. Terjadinya Jumat, cuma Jumat kapan? Nabi nggak bilang pasnya kapan, karena Nabi nggak tahu. Ya. Wah, kata Allah gitu. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Dia bertanya kepadamu seakan-akan engkau benar-benar nggak tahu, biar kelihatan nggak tahu. Tapi dan itu bukan hal yang memalukan, ya. Qul, katakan ya Muhammad kekasihku, innama ilmuha indallah. Diulang lagi tuh. Sesuatu pastinya itu pengetahuan tentang kiamat cuma ada pada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi sebagian besar manusia itu tidak mengetahuinya, ya. Enggak ada yang tahu, memperkirakan banyak. Hatta ulama juga ada yang mengira-ngira tahun sekian. Ya salah semua. Ya. Orang luar negeri ya dibikin film 2012 kan ramalan orang-orang Yahudi gagal juga, enggak jadi juga, ya. Jadi yang tahu kiamat cuma Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Qul, katakan ya Muhammad kekasihku, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Saya tidak memiliki bagi diri saya, ya, tidak memiliki apa? Naf'an, manfaat, wala dharra, dan juga tidak memiliki, ya, madarat, tidak bisa menolak madarat, ya, untuk diri saya. Enggak bisa. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Saya tidak bisa menarik manfaat buat diri saya, tidak bisa menghindari madarat buat diri saya, illa masya Allah, kecuali
sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia terbatas, ya. Jadi efek memberi manfaat atau memberi madarat itu bukan pada benda, tapi karena kehendak Allah. Ya. Kita lapar, makan dong. Apakah yang bikin kenyang itu makanan? Enggak. Ya. Kita minum, kita haus, minum dong, biar lega. Apakah yang bikin lega itu minuman? Enggak. Karena Allah menciptakan aja efek kenyang setelah kita makan, efek lega setelah kita minum, ya. Tapi kalau Allah nggak ciptakan efeknya, ya nggak jadi. Ada seorang dikasih ujian di akhir hayatnya minum mulu, nggak pernah merasa puas, sampai perutnya kembung, tapi masih haus. Aneh. Ada orang makan, ya perutnya udah gede, lapar mulu. Nah, itu kan berarti bukan makanan yang bikin kenyang, Allah yang ngasih rasa kenyang, Allah yang ngasih rasa lapar, rasa apa? Rasa lega. Antum ketika membakar kertas dengan api kan kebakar tuh. Apakah yang bikin nggak terbakar itu api? Bukan. Allah ngasih efeknya aja. Pisau antum motong daging, ya pakai pisau, terpotong tuh daging. Apakah gara-gara pisau? Bukan. Itu perantara doang. Sebab doang, ya sebab aja, ya. Buktinya Nabi Ibrahim ketika dibakar gak gosong itu. Kenapa? Karena saat itu Allah nyuruh api untuk jangan bakar Ibrahim, ya. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya. Jadi Allah bilang semuanya, api jangan bakar Ibrahim, ya, jangan bakar Ibrahim. Jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Dingin tapi sejuk, ya. Begitu juga Nabiullah Ibrahim ketika ingin menyembelih Nabiullah Ismail anaknya, ya nggak bisa mempan, padahal udah diasah sama Nabi Ibrahim. Kalau motong apa aja tajam, cuma kenapa begitu digorok di leher anaknya nggak bisa memotong leher anaknya? Ternyata kata Jibril, ya apa kata Nabi Ibrahim nanya sampai saking keselnya, dilempar tuh pisau dan ngomong tuh Nabi Ibrahim, ya sikin lima lam taqta'i Ismail. Pisau, kenapa kamu nggak bisa motong anak saya Ismail? Ngomong sama pisau, ya, saking keselnya, bete, gitu ya. Ya kita gitu juga. Ya, padahal kita tahu pisau nggak bisa ngomong, gitu. Atau kita lagi ngerjain apa gitu, saking keselnya motor kita nyalain, nggak bisa, tahu gebuk tuh motor, kurang aja lu, nggak nyala. Padahal tahu juga nggak bisa ngomong. Ya, Nabi Ibrahim juga begitu. Dia kesel nggak bisa motong anaknya, dilempar, ditanya, ngapa lu nggak bisa motong anak gua? Dengan izin Allah tuh pisau ngomong. Ya, katanya pisau, ya Ibrahim, ente inget nggak ketika ente lagi di hawa, ya di udara ingin masuk api, itu Allah bilang sama api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dilarang api bakar kamu. Perintah larangan itu cuma sekali doang Allah bilang. Saya ini disuruh sama Allah, ya 70 kali. Ya sikin la taqta'i Ismail. Ya sikin la taqta'i Ismail. 70 kali dilarang sama Allah. Yang sekali aja nurut, apalagi saya 70 kali. Saya nggak berani motong Ismail. Jadi efek bisa motong itu bukan karena pisaunya, karena Allah ngizinin. Gitu. Ya. Ini kata Allah tuh. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Makanya kalau dalam ngaji tauhid, kalau ada orang yakin ada sesuatu selain Allah bisa ngasih manfaat atau ngasih madarat, berarti musyrik tuh. Percaya kepada selain Allah. Antum kalau pusing, ya, aduh kalau punya maksud, minum Paramek, minum Panadol. Ya, sejam 2 jam, enak dah. Apakah yang nyembuhin ente Panadol? Bukan. Ya, itu Allah kasih aja sembuh. Banyak orang nggak minum apa-apa sembuh. Ya, atau orang udah minum macam-macam nggak sembuh juga. Karena yang ngasih sakit Allah, yang ngasih sembuh Allah. Obat cuma perantara doang. Itu tauhid begitu. Makanya Nabi bilang, katakan ya Muhammad, saya sendiri nggak bisa ngasih manfaat buat diri saya, nggak bisa mencegah madarat atas diri saya, illa masya Allah. Allah yang kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaibah, dan seandainya saya mengetahui perkara gaib, ya, yang nggak kelihatan, lastakthartu minal khair, saya pasti akan memperbanyak berbuat kebaikan. Ya, kalau saya bisa, itu bahasa Nabi ya. Kalau saya tahu bisa, saya bisa ngeliat gaib, saya bakal memperbanyak berbuat kebaikan. Padahal Nabi udah banyak banget berbuat kebaikan. Ya, dan Nabi termasuk
makhluk yang Allah izinkan melihat perkara gaib dalam beberapa kondisi. Di antaranya Nabi pernah melihat surga, Nabi pernah melihat neraka, Nabi pernah melihat qalam, lauhul mahfuz, Nabi melihat lagi Mi'raj. Bagi yang percaya Mi'raj ya, yang orang nggak percaya Mi'raj ya enggak juga. Ya kan ada yang nggak percaya Mi'raj. Isra percaya, Mi'raj agak ada yang gitu. Ya. Apakah dosa tuh? Ya. Kalau nggak percaya Isra murtad. Kenapa? Karena Isra itu sabit bin nasul Quran. Ada di Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu kalau nggak percaya peristiwa Isra murtad. Anda nggak percaya sama Quran. Tapi kalau nggak percaya sama Mi'raj, kata para ulama fasik. Ya, termasuk melakukan dosa. Ya, karena jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan Mi'raj itu benar-benar terjadi birruhi wal badan, dengan ruh dan badannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pendapat mengatakan, wah itu cuma ruh doang. Nah kalau ruh doang mah nggak aneh. Ruh itu berarti kayak orang mimpi. Itu juga mimpi ke Amerika bisa, mimpi ke Yaman bisa, ya, mimpi ke surga bisa juga. Mimpi namanya, nggak aneh. Cuma yang bikin heboh itu Mekah karena Nabi bilang saya nggak mimpi, saya begini nih, bukan mimpi. Nah, itu heboh jadinya. Ya. Dan juga kalau yang nggak percaya Mi'raj, ya, maka kata para ulama tadi termasuk orang yang melakukan kefasikan. Karena jumhur ulama mayoritas seluruh dunia percaya terjadinya Mi'raj. Nabi pernah lihat tuh lauhul mahfuz seperti apa. Ya, Nabi melihat kursi karena Nabi naik terus ke atas. Ya, diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau doang tuh yang Allah izinin tuh. Ya. Kalau Nabi Musa cuma dengar suara doang. Melihat zatnya Allah enggak. Cuma Nabi Muhammad ajak ngomong, melihat zatnya dengan bola mata beliau. Ya, dengar suaranya. Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Nabi bilang, walau disuruh sama Allah, walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya saya mengetahui perkara gaib, saya pasti akan memperbanyak berbuat kebaikan. Wa ma massaniyasu, kata Rasulullah. Ya, wa ma massaniyasu, dan sesuatu massani yang mengenai saya as-su'u berupa keburukan. Min faqrin wa ghairihi lah lihtirazi anhu bi jinabil mudhar. Ya, saya kalau seandainya tahu perkara gaib katanya, saya bakal memperbanyak berbuat kebaikan dan memperbanyak untuk menghindari sesuatu yang bisa menyebabkan bahaya pada diri saya. Tapi saya nggak tahu. Rasul nggak tahu. Ya, waktu Abu Lahab ingin menjebak Nabi masuk lubang, Nabi kalau nggak dikasih tahu malaikat Jibril nggak tahu tuh. Bisa jeblos Nabi, cuma nggak dikasih tahu, ya nggak jadi. Ya kan betul masalah jeblos itu kan jebakan itu perkara sebenarnya perkara kelihatan, bukan perkara gaib. Yang gitu aja Nabi nggak tahu, karena Nabi manusia biasa. Ya, kalau Nabi tahu perkara gaib, ya tahu dong, wah ini ada lubang nih. Ini Nabi nggak tahu, dikasih tahu Jibril baru tahu. Ya, karena Nabi manusia. Dan itu bukan satu kelemahan, justru satu mukjizat. Ya, orang yang manusia biasa tapi mendapat berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, gitu ya. Lastakthartu minal khair wa ma masani su. In ana illa nadhirun wa basyir. Tidaklah saya ini, kata Rasulullah, illa kecuali nadhirun, orang yang memberikan peringatan, ya, bin nari, tentang neraka, lil kafirin, buat orang-orang yang kafir kepada Allah, wa basyirun, dan tidaklah saya kecuali adalah pemberi kabar gembira, aibil jannah, tentang surga, buat siapa? Liqaumin yu'minun, untuk kaum orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama Rasulullah basyirun wa nadhir, nadhirun wa basyir. Ya, selain ngasih peringatan, tapi Nabi juga kasih kabar gembira. Ya, jadi mudah-mudahan kita mau mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW sampai kita meninggal dunia. Ikutin aja udah. Ya, yang mau ikutin, Allah sudah ingatkan akan dapat surga sebagaimana Allah janjikan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Huwa, dialah. Siapa dia? Ai Allah. Allah lah alladzi, zat yang khalaqakum, telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu
dari jiwa yang satu. Siapa itu? Adam, dari Nabi Adam. Ya, Allah ciptakan kita dari satu orang doang aslinya. Ya, dari Nabi Adam, makhlukun minal ma' wa tin. Allah ciptakan ini ya dari air dan dari tanah. Ya. Dari air dan dari tanah. Wal ma' wa tin mawjudan min adam. Sedangkan air dan tanah ini Allah ciptakan dari enggak ada jadi ada. Ya. Fal amr ila anna adam wa auladu mawjudan min adam. Ya, jadi sebenarnya kita semua nih Allah ciptakan, semua makhluk ini Allah ciptakan dari enggak ada jadi ada. Dan itu lebih masuk akal dibandingkan kita percaya pendapat orang-orang ateis yang mengatakan alam semesta ini ada dengan sendirinya. Siapa yang bisa percaya begitu coba? Ente ateis kalau percaya alam ini ada dengan sendirinya, coba ajarin ke orang yang kira-kira punya akal sehat, mau nerima apa enggak itu. Jangan alam semesta segitu gedenya. Ya. Ini gelas nih. Kalau Nabi bilang sama ente, Ustaz Fauzi, ini gelas tiba-tiba ada sendiri. Kalau Ustaz Fauzi ya saking fanatiknya sama saya, apa kata Ustaz saya aja dah, iya, blow on begitu. Ya kalau orang cerdas kan, yang benar Ustaz, ada sendiri dari mana? Pasti ada yang bikin ini gelas. Enggak ada sendiri tadi, enggak ada, tahu ada, enggak ada. Enggak mungkin. Itu yang perkara sepele, ya. Tapi apalagi perkara yang besar alam semesta, masa katanya alam semesta itu awalnya batu gede meledak jadi planet-planet, aneh. Ya, ajaran siapa? Teori Big Bang itu teori orang nggak punya Tuhan itu, orang ateis, nggak bisa. Semua Allah ciptakan, semua dari nggak ada jadi ada. Jadi yang dulu pertama ada siapa? Ya cuma Allah. Allah yang ada duluan. Sebelum semuanya ada, Allah udah duluan. Lalu Allah ciptakan semuanya tuh, jadi lengkap sampai sekarang. Ya, manusia kita semua nih diciptakan cuma dari satu jiwa doang. Bapak moyang kita Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah dicampur sama air. Dan kata Rasulullah, Allah mengambil semua unsur tanah yang ada di bumi. Ya, ada tanah liat, tanah kapur, tanah yang merah, tanah yang hitam, tanah yang coklat. Itu kumpul di satu. Ya. Dan itu Allah tampakkan kepada anak keturunan Nabi Adam dengan bentuk fisik yang beda-beda kulitnya. Ya. Kita aja nggak usah jauh-jauh dah. Ini kita nih, Pak Haji Nur Alim agak putihan, ya kan? Saya sawo mateng, Pepen agak putihan. Kita beda-beda tuh. Ada yang agak hitaman. Itu aja kita yang nggak jauh-jauh udah begitu. Ntar ketemu orang di ITC Cina putih-putih. Ya. Ketemu lagi orang Amerika, orang Eropa putih tapi nggak kayak Cina, putihnya beda, bule. Ketemu orang orang yang di Amerika tuh suku aslinya siapa? India, merah kulitnya. Beda-beda. Kenapa? Tanahnya diciptakan beda-beda. Ya, dari sumber yang berbeda-beda akhirnya hasilnya beda-beda. Anak kita aja, ya, anak kita kadang kulitnya itu nggak persis sama kayak kita. Ya, karena perpaduan mungkin. Istri saya putih, saya coklat gini. Anaknya ada yang putih, ya ada yang kayak saya, ada yang putih kagak, coklat kagak, gitu. Ya, kayak kalau bahasa burung dara apa tuh namanya itu? Kan ada tuh yang bulunya ada yang megan, blorok gitu ya. Iya, ada yang megan, ada yang blorok gitu. Padahal induknya, ya, karena induknya beda-beda. Ya, dulu ada seorang sahabat ngadu ke Rasulullah, nuduh istrinya selingkuh. Karena dia putih, istrinya putih, anaknya ada agak merah gitu. Ya kan? Datang, Rasulullah ini bukan anak saya nih. Ya, jangan-jangan ini saya selingkuh. Kata Nabi, jangan marah dulu, tenang dulu kata Nabi. Punya onta nggak? Punya Rasulullah. Ya, pernah nggak ente lihat anak onta beda sama induknya? Onta kan coklat kulitnya tuh. Ya, pernah nggak ada onta albino atau tiba-tiba kulitnya itu bukan albino atau merah kata Nabi? Pernah. Nah, onta aja bisa menciptakan begitu. Apalagi anak ente bisa. Ya, jadi nggak ada masalah kalau anak ente kulitnya rada beda. Cuma memang ya kalau zaman sekarang susah juga ya, kita putih anaknya negro kan aneh kan. Ya kita pasti tes DNA itu. Ntar dulu ya, kemarin belum lama ada viral tuh di YouTube tuh. Jadi seorang suami menunggu kelahiran anaknya, ya udah tunggu lama kan mau lahir kan anak pertama. Begitu lahir negro anaknya, langsung nuduh ini bukan anak saya ini. Ini saya selingkuh nih. Dokter tes DNA, langsung tes DNA. Aduh,
Ya kan, ya bisa jadi sih, mungkin ada keturunan kita yang dulu kulitnya coklat, kulitnya hitam, bisa jadi. Cuma untuk nuduh selingkuh atau zina ya nggak boleh sembarangan. Ya, harus bisa dibuktikan. Sekarang ada tes DNA membuktikan ini anak kita atau bukan, gitu ya. Jadi bisa jadi anak kita walaupun kita putih, istri kita putih, anak kita kok coklat ya? Mungkin kakek-kakeknya nih coklat. Ya kan, gen itu kan ngaruh gitu. Ya. Jadi jangan serta-merta kita nuduh dulu. Wah, ini bukan anak gua nih. Tapi hidung abang banget. Hidungnya tuh ya, hidungnya doang, yang lain kagak. Ntar dulu, sabar dulu. Jangan main tuduh-tuduh aja. Gitu. Maaf, kayak dulu pernah kejadian juga. Kalau perempuan itu kan kalau berhubungan badan kita ada selaput darahnya. Ya, jadi kalau yang tahu yang pernah nikah nih, ya kalau masih ingat malam pertama itu ada susah. Ya, ternyata dia punya selaput darah. Ada seorang yang istrinya itu gampang ngulas aja. Malam pertama loh. Itu dia langsung curiga tuh. Aduh, jangan-jangan kagak perawan gitu. Ya, nanya tuh. Ya sama Ustadz, gimana Ustadz kalau ada perempuan malam pertama udah dol aja gitu, kagak ada selaputnya. Berarti udah pernah zina. Jangan nuduh gitu dulu. Karena ternyata ya kalau kita belajar ilmu dalam pernikahan itu, masalah bakarah, selaput darah. Selaput darah itu ada perempuan yang Allah ciptakan tanpa selaput darah. Ada. Jadi jangan main tuduh-tuduh aja, apalagi dia orang soleha misalnya, orang-orang baik-baik, dia main tunjuk-tunjuk, oh pernah ini lu ya, main lu ya, bini kita gitu-gitu, ntar dulu. Hah? Ya nggak tahu kan, kita kan belajar, ya kan, namanya malam pertama kan katanya ada seret-seretnya gitu kan, ini kok nggak ada seret-seretnya ini, los aja gitu Ustaz, ya, ntar dulu, mungkin emang Allah ciptakan dia nggak ada bakarannya. Ya selaput darah itu juga macam-macam, ada yang lubangnya di tengah-tengah, ada yang di pojok atas, di bawah, ada lubang kecil. Jadi kalau kita memasukin nggak pas lubangnya susah. Lubangnya di sini, nanti di sini nusuknya, nggak bisa. Begitu kena lubangnya sobek crack, baru masuk tuh. Hah? Oh ya 17 katanya, kesian Mulyadi lagi, kesian Mulyadi. Ya, jadi jangan main tuduh-tuduh aja, hadirin. Allah ciptakan beda-beda orang. Ya. Jadi kita ini semua dari tanah yang berbeda-beda. Ada orang katanya kayak Zainuddin, ada orang yang bawaannya adem, nggak pernah marah, itu dari tanah datar bagian bawah. Ada orang yang bawaannya emosi mulu, tanah tinggi tuh. Ada orang yang bawaannya bikin ribut mulu, tanah sengketa tuh. Ya, macam-macam orang. Ya, kulit juga beda-beda. Dan subhanallah, inna khalaqnakum min min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita masing-masing dengan suku yang berbeda-beda, yang Betawi, ada yang Jawa, ada yang Padang. Ya, alhamdulillah. Jadi asik gitu. Kalau satu jenis doang malah enggak enak. Ya, justru lucu kalau kita aneh Betawi dapat orang mana jodohnya? Orang Madura. Asik tuh. Ya. Yang satu ngomongnya darem gitu. Yang lakinya ngomong apa lo? Lucu, jadi asik. Ya. Jawa sama Sunda itu perpaduan jadi Jasun, makanya ada agama Jasun Jawa Sunda, itu macam-macam ya, karena suku yang berbeda-beda. Inna khalaqnakum ya huwa alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Nah, Allah ciptakan dari jiwa yang satu zawjaha, pasangannya siapa? Ibu kita Hawa. Dari Nabi Adam Allah ciptakan Hawa. Makanya Nabi Adam manusia yang enggak punya ayah, enggak punya ibu. Hawa manusia yang punya ayah, enggak punya ibu. Nah, itu Hawa katanya. Karena diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Isa manusia yang nggak punya ibu, nggak punya ayah tapi punya ibu. Nah kita normal, punya ibu punya ayah, gitu ya. Nah Allah ciptakan Hawa tuh. Supaya apa diciptakan Hawa untuk Nabi Adam? Liyaskuna ilaiha, supaya Nabi Adam itu merasa tentram, tenang dengan adanya Siti Hawa. Jadi kalau hidup nggak ada pasangan, kering hadirin, ya, sumpek. Beneran. Ini Allah yang bilang ini bisa tenang hati itu liyaskuna ilaiha kalau ada pasangan. Ya kalau nggak ada mepet, ada ngelihat orang doang, ya Allah kesian banget. Ya kan? Bahkan Nabi pernah bilang miskinun man laisa lahu zaujun. Sungguh miskin. 3 kali loh, sungguh miskin orang yang hidup nggak punya pasangan tuh kata Nabi. Jadi yang menduda udah kawin lagi, bagus. Yang lama-lama ya biar tenang hidup kita. Pulang ada yang nemenin nyiapin makanan, ya ada yang bukain baju, enak bagus ya. Sendiri pulang
kasur guling. Kagak enak banget ya. Hah? Ini kalau lama jangan dah ya, saya nyaranin dah. Kalau nggak bisa adil jangan ya. Tapi kalau bisa adil nggak apa-apa ya. Iya kalau bisa adil, harta ada cukup, nggak nambah, bego namanya. Ya. Kalau nggak bisa adil jangan dah, bahaya dah ya. Jadi masalah dah. Liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat haflan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin ya. Falamma taghasyaha, maka tatkala taghasyaha ya, dia telah menyatukan antara laki dengan perempuan, Nabi Adam dengan Siti Hawa, hamalat hamlan khafifa, maka mengandunglah, hamillah hamlan khafifa, dengan kandungan yang ringan. Maksudnya apa? Dengan nutfah tadi. Awal kandungan dari ringan. Dari cuma ya Allah, ya setetes, mungkin enggak setetes juga. Air mani itu, air mani kita, air mani istri, awal satukan. Dari apa kehamilan ini? Famarrat bih ay dhahabat waja'at li khifatiha. Famarrat bih, maka dia melewati itu ya, melewati masa hamil itu dengan mudah. Falamma athqalat, maka tatkala sudah menjadi berat. Kenapa berat? Yang tadinya jadi awalnya ringan, cuma setetes air sperma doang. Tiba-tiba lama-lama jadi berat. Lihat perempuan kesian. Ya, apalagi kalau ente punya istri hamil kembar, kamu ngalamin, maksudnya berat. Ya gede, itu baru 2 anak-anak. Ada orang hamil kembar 7. Ih, coba yang itu gede banget. Lihat aja di YouTube. Banyak tuh, ya yang aneh-aneh gitu ya. Kembar 4. Anda bayangin tuh ngurusnya gimana? Anaknya anak kembar 2, repot. Ya. Istri waktu lagi anak kembar masih nyusu, begini nyusunya 2 kanan kiri. Nah kalau 4, kalau 7, Masya Allah. Apa? Ya kagak Haji. Ya, jangan cari nenek. Neneknya dibawa ya. jangan nenek dong. Itu bayangin tuh kata Allah, falamma athqalat, ketika sudah menjadi berat. Kenapa berat? Bikibari walad fi batniha. Karena anak menjadi besar di perut ibunya, ya. Da'awallaha rabbahuma. Lalu ya, da'awallaha rabbahuma, maka berdoalah. Siapa da'wa ini? Ya, yang suami istri ini. Ya rabbahuma, berdoa kepada Allah, ya rabbahuma, sebagai Tuhan mereka berdua, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Katanya, ya Allah, sungguh jikalau Engkau berikan kepada kami anak yang saleh, kami pasti akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya. Baik. Kemudian ayat berikutnya panjang lagi. Dikit lagi, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'allallahu amma yusyrikun. Nah, ini dulu sampai situ dah, ya. Jadi kadang orang gitu doa sama Allah, minta anak saleh. Ya, begitu dikasih anak, kita bukannya bersyukur, ya malah kufur nikmat. Ada yang begitu. Ya. Nah, ini nanti diterangkan kondisi-kondisi orang yang Allah kasih anak. Ya. Bahkan ada orang yang Allah kasih nikmat malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, ini gimana ceritanya nanti di kajian berikutnya. Ada pertanyaan? Ya, Haji. Ya. 187 sama-sama An-Nazi'ah. Oh iya ada, ya sana kan. Ini gini, jadi karena tadi saya bilang ada orang yang nggak percaya dari hari akhirat, hari kiamat. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ya. Makanya malaikat Jibril ketika datang itu sengaja nanya pertanyaan itu, ya supaya menekankan akan benar-benar terjadi hari kiamat. Sebelumnya kan ketika yang hadis Jibril itu, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Nah, di antara rukun iman itu antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, itu. Lalu setelah itu ditanya lagi, akhbirni anis sa'ah. Itu hari akhir itu ditanya lagi. Supaya sahabat itu tidak ada keraguan bahwasanya akan terjadi hari kiamat. Tapi orang-orang kafir, bahkan sampai sekarang banyak ada orang-orang yang enggak percaya adanya kehidupan setelah mati. Ada yang enggak percaya adanya hari kiamat. Banyak orang-orang ateis tuh. Bahkan enggak percaya Tuhan. Ada. Dan saat di zaman Rasulullah ada juga orang yang model gitu nanya tuh,
Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mata ayyana mursaha, kapan terjadinya? Karena mereka nggak percaya. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih akan ada orang-orang yang nggak percaya terhadap hari kiamat. Kita alhamdulillah ya dikasih Allah nikmat beriman sama hari kiamat. Banyak orang-orang yang di luar nggak beriman, nggak percaya gitu. Ya. Bukan takut, emang nggak tahu, nggak percaya ada kiamat. Udah nggak ada, begini aja udah kehidupan begini aja. Nggak ada tuh ntar namanya dibalas sorga di neraka, nggak ada. Begini aja udah. Bahkan sebagian paham agama mempercayai reinkarnasi. Kita kalau udah mati nih, di sini sekarang berbuat baik nih, besok dihidupin lagi. Kalau baik jadi bagus lagi, gitu. Kalau seandainya kita berbuat maksiat, berbuat jahat sama orang, dan dihidupin jadi anjing, jadi babi, gitu. Ada yang percaya begitu. Nah, Islam tidak ada doktrin seperti itu. Kita syariat kita mempercayai adanya hari akhir atau hari kiamat. Ya, jadi wajar kalau mereka bertanya, karena mereka nggak percaya, gitu ya. Ada? Ya? Kita kan percaya bebas. Ya. Tapi di satu sisi juga kita dari kelompok sebelah mengatakan Allah itu di atas bersinggah sana, kita nggak percaya. Tapi dari kronologisnya Mi'raj itu emang menunjukkan ke atas. Iya. Kadang bertolak belakang ya. Ya, Nabi kan ketika Mi'raj ya, kan ke atas tak. Dari langit pertama, kedua sampai ketujuh ya, sampai Arus, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa. Itu kalau anda lihat jawaban para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah masalah tauhid, berarti kan Allah di atas dong. Nah, gitu kan? Sedangkan akidah kita nggak boleh mensifati Allah dengan tempat. Allah nggak bertempat karena dia bukan makhluk seperti kita. Kalau orang-orang Salafi kan orang Wahabi, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Ya, Allah itu bersemayam di atas singgasananya. Di mana? Di langit. Allahu fis sama, gitu ya. Allah di langit. Nah, itu gimana? Kata para ulama, saya juga nih ya waktu itu dapat baca jawaban seperti itu. Ya masih bertanya-tanya. Begini katanya. Jadi Rasulullah SAW ketika naik ke atas itu bukan berarti Allah itu di atas, tapi Allah itu ingin menunjukkan bagaimana dahsyatnya kerajaan dia kepada Rasulullah SAW. Ya, nah cuma intinya kan tetap nih ketika bertemu kan tempat paling atas tuh, ya sampai kejadian Rasulullah turun ketemu Nabi Musa, dapat perintah apa? Sholat 50 waktu. Nggak bisa, minta diskon gitu kan? Kan Nabi izin sama Jibril, gimana Jibril? Ya, tunggu naik lagi tanya, boleh naik lagi tuh. Nah, wallahu gimana juga? Ntar saya pastiin dulu cara menjawab dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa. Karena Allah nggak boleh disifati dengan tempat. Ada juga sebagian ulama itu mengatakan dia percaya Mi'raj, cuma dia bilang nggak terjadi Mi'raj untuk tidak menjastis ini benar-benar. Percaya Mi'raj, tapi gara-gara kalau kita percaya Mi'raj berarti Allah di atas, jadi nggak jadi percaya gitu. Jadi bingung sendiri jadi orang. Jadi bingung kan? Bingung. Coba ntar saya takut salah jawab, cuma saya ingat saya gitu. Naiknya Nabi Muhammad ke langit itu bukan menunjukkan Allah itu di atas, karena Allah nggak boleh sifati di atas, nggak boleh di atas, nggak boleh di bawah, gitu ya. Musa kan ketemu cukup di Sinai. Ya, gitu. Nggak perlu kemana-mana, ke atas, gitu kan? Ya. Dan makanya ketika ada hadis yang mengatakan Allah di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak mengatakan turun dari atas ke bawah, enggak, ya. Tapi rahmatnya Allah turun, rahmatnya, kasih sayangnya Allah gitu. Ya. Coba ntar saya cari jawaban dari para ulama Ahlus Sunnah bagaimana cara menjawab Mi'raj itu, berarti kan Allah kan di atas dong, gitu kan. Sedangkan kita nggak boleh mensifati Allah di atas. Ya, coba ntar kita lihat jawaban gimana, Allah alam. Takut khawatir salah. Ya, cuma yang saya pernah baca, naiknya Rasulullah ke langit 1 sampai 7 sampai Arus sampai Mustawa Sidratul Muntaha itu menunjukkan bagaimana Allah ingin menunjukkan kepada Muhammad besarnya, hebatnya kekuasaan Allah sampai di kerajaan langit. Tapi tidak menunjukkan Allah itu di atas. Tapi secara logika kan bertolak belakang dong. Ya kan ke atas, gitu kan? Gitu. Iya, kan ada singgasana. Iya, iya benar. Wajar kalau orang itu bertanya, ya. Secara logika harus masuk akal. Gimana cara jawabnya? Coba kita cari. Allah. Yang lain itu ada? Nggak ada ya? Kita tutup dengan Fatihah. Mohon dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini kalau jadikan sebagai ilmu bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah keistiqomahan dalam mencari ilmu sampai kita meninggal dunia nanti, mudah-mudahan dimatikan sebagai pencari ilmu, dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.